Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Tiasandini. Saya Fitri Kriasari. Di sini mau menjelaskan KD 3.3 indikator 789. Setelah video ini sampai habis ya. Menentukan transaksi kredit dan debit. Semua transaksi yang masuk maka artinya akan masuk ke dalam debit pada neraca. Sedangkan pada transaksi apapun yang keluar maka akan masuk kepada kredit. Di dalam laporan laba dan rugi, dalam pengeluaran dan kerugian maka akan masuk kepada debit. Sedangkan pendapatan akan masuk ke dalam akun kredit. Yang pertama ada harta. Bagi perusahaan, harta merupakan sumber daya ekonomis. Harta dapat digolongkan lagi dari yang paling mudah, bisa berubah hingga tetap alias tidak berubah. Berdasarkan jangka waktunya, kita membagi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek itu waktu pembayarannya nggak lebih dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, modal. Setiap perusahaan untuk memulai usahanya pasti akan membutuhkan modal. Nah, modal ini dalam penggolongannya akan masuk ke dalam kekayaan pemilik perusahaan dan disetorkan kepada perusahaan. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan perusahaan itu bisa disamakan dengan pendapatan orang yang bekerja. Kalau di perusahaan, pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan baik yang diterima secara tunai maupun non-tunai. Beban merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan dalam rangka kegiatannya. Kegiatannya itu kayak melakukan penghabisan manfaat dari sebuah barang yang dimiliki. Contoh dari akun beban itu akun beban lain-lain, beban perlengkapan, beban gaji, dan beban sewa. Aset diartikan sumber daya milik atensi yang berupa dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Sumber daya tersebut bisa berupa benda terwujud maupun tidak terwujud, asalkan benda tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Yang kedua, sebenarnya istilah pendapatan lebih sering digunakan oleh perusahaan faktur dan dengan lebih sering menggunakan istilah penjualan dalam pencatatan transaksi mereka. Sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu aset tidak lancar dan aset lancar. Aset tidak lancar lagi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset-aset yang bersifat tidak lancar.